Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Apakah kamu suka menyambut Kaori? Lina bertanya pada Ariel. Kecintaan Kaori pada Kaori tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun ketika pertanyaan ini keluar dari mulut Lina, sedikit berubah. Ariel tahu orang seperti apa Lina. Dia peduli tentang masalah ini tanpa alasan. Tapi itu bukan gayanya. Tentu saja, kata Ariel, karena kamu mencintainya. Kamu memiliki tanggung jawab untuk melindunginya dan mencegahnya dari bahaya apapun. Lina melanjutkan, itu wajar, sebagai suaminya. Melindunginya adalah prioritas pertama. Siapapun yang menyakitinya akan membayar harganya, kata Ariel. Lina melihat ke bawah gunung, dan bisa menyaksikan pemandangan di sini tidak memenuhi syarat untuk orang biasa. Dan dia makan sarapan di sini setiap hari. Dan dia mengingatkan dirinya sendiri sepanjang waktu. Hari ini dia tidak sama seperti dulu. Statusnya berada di luar jangkauan orang lain di Bandung. Sekarang dia berdiri di posisi ini. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya diubah. Dan bahkan jika dia tidak bisa menjadi lebih baik, dia harus mempertahankan apa yang dia miliki sekarang. Saya sangat bersyukur bahwa Anda dapat membiarkan kami tinggal di sini. Dan saya juga berterima kasih atas semua hal yang telah kamu lakukan untuk Kaori. Tanpa kamu, Kaori tidak akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas PT Harmoni, kata Lina. Kelopak mata Ariel melonjak. Berkat Lina, dia bahkan curiga telinganya berhalusinasi. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Bu, jika ada sesuatu, katakan saja, kata Ariel. Menghadapi keluarga Wibowo di Amerika Serikat, kamu memiliki peluang 99% untuk kalah. Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana melindungi Kaori? Tanya Lina. Tidak ada keraguan bahwa Ariel akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun pelestarian Kaori, Ariel tidak memahami ibu mertuanya dengan baik. Saya akan mencoba yang terbaik, kata Ariel. Lina tersenyum menghina dan berkata, di mata saya, kamu pasti akan kalah. Bahkan jika upaya terbaikmu tidak ada gunanya. Kamu juga mengatakan bahwa semua aset keluarga Wibowo di Jakarta digabungkan hanya setetes di ember. Keluarga Wibowo di Amerika Serikat. Apa yang kamu ambil? Lawan mereka. Apa maksudmu? Maksudku sangat sederhana. Kamu menceraikan Kaori. Dengan cara ini, Kaori tidak akan terlibat karena masalah ini. Uang di tangan kamu. Sebagai suami dan istri, harta bersama juga harus dibagi menjadi dua untuk Kaori. Karena kamu mencintainya, kamu harus menjamin kehidupan masa depannya, kata Lina. Tangan Ariel sedikit gemetar, yang menunjukkan bahwa dia dalam keadaan sangat marah sekarang. Dia tidak pernah menyangka Lina akan memiliki rencana seperti itu. Tapi pikirkan baik-baik, bukankah Lina orang seperti itu? Setiap keputusan tak terduga yang dia buat masuk akal baginya. Bu, kamu tidak perlu memberitahuku begitu banyak hal yang tidak berguna. Dan aku tidak ingin mempersulitmu. Karena kamu mencintai Kaori, kamu harus mengambil beberapa tindakan praktis. Hanya agar kita benar-benar dapat melindungi Kaori. Bukan, kata Lina. Kepalan tangan Ariel tiba-tiba mengendur. Meskipun dia merasa sangat tidak masuk akal tentang masalah yang diajukan oleh Luna. Di sisi lain, ini memang cara yang paling aman. Sekarang menghadapi keluarga Wibowo di Amerika Serikat, tekanan yang dihadapi Ariel. Apakah Ariel dapat membalikkan keadaan? Dia tidak yakin. Begitu dia kalah dalam pertempuran ini, dia tidak hanya tidak akan memiliki apa-apa, tetapi Kaori juga akan terlibat. Harus menjadi waktu bagimu untuk membayar untuknya. Lina berkata, mendengarkan nada suaranya. Sepertinya dalam 3 tahun terakhir, Ariel belum membayar apapun. Bu, Kaori tidak akan setuju. Ariel berkata, aku punya cara untuk membuatnya menandatangani perjanjian perceraian. Tetapi kamu harus melakukan ini. Lina berkata, bisakah kamu memberi saya waktu untuk memikirkannya?
Keputusan seperti itu sangat sulit bagi Ariel. Bahkan jika itu benar-benar demi kebaikan Kaori, dia sedikit enggan. Setelah lebih dari 3 tahun, dia akhirnya mendapatkan ketulusan Kaori. Tetapi saat ini, perceraian Kaori membuat Ariel tidak dapat terima untuk sementara waktu. Saya pikir kamu tidak cukup mencintai Kaori, jadi kamu harus melibatkannya. Lina berkata dengan dingin. Ariel mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Lina berdiri di sana, memelototi punggung Ariel. Dia tidak bisa pergi ke Kaori untuk membicarakan hal ini. Jadi jika Ariel tidak setuju, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya diimplikasikan oleh Ariel. Kaori telah cukup bertahan untukmu. Bisakah kamu berhenti menjadi brengsek? Lina melihat ke belakang Ariel dan berkata. Ariel berjalan ke lantai 2 dan ke ruang tamu, dan melihat William sedang duduk di sofa di ruang tamu. Ketika William melihat Ariel, dia berjalan ke sisinya dan berkata, saya percaya Kaori bersedia menghadapi masalah ini denganmu. Sikap William agak tidak terduga oleh Ariel, tetapi kalimat ini membuatnya semakin sulit. Ariel terguncang. Ayah, mungkin ini cara terbaik untuk melindungi Kaori, kata Ariel. William menghela nafas. Mendengarkan nada bicara Ariel, dia berencana untuk menceraikan Kaori. Jika kamu melakukan ini, dia akan membencimu seumur hidupnya, kata William. Lebih baik membenciku daripada terlibat olehku. Jika aku bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan menemukan cara untuk membuatnya memaafkanku. Setelah berbicara, Ariel meninggalkan villa. Rehan dan Bimo berkumpul. Karena Bimo tahu identitas Ariel, dia tahu bahwa LKK Technoscience adalah milik Ariel. Sekarang grup Wibowo telah memulai proyek dan menunjuk ke barat LKK Technoscience. Untuk Ariel, itu adalah masalah besar. Kalian sedang berbicara. Bagaimana kamu dapat membantu Ariel? Bimo cemas. Rehan melirik Rian, yang sedang menatap Bimo. Jika itu bisa diselesaikan dengan tinju, saya bisa memikirkan cara. Tetapi situasi saat ini tidak dapat diselesaikan dengan paksa. Rian berkata tanpa daya. Dia benar-benar ingin membantu. Tetapi kekuatan tidak dapat diselesaikan dimanapun. Tidak bisakah kita menontonnya saja? Bimo berkata dengan marah. Bos Bimo, saudara Ariel seharusnya bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Bimo. Tidak bisakah kamu terburu-buru? LKK Technoscience akan menangguhkan proyek Harmoni, yang merupakan kerugian besar bagi Ariel. Saya tidak tahu dari mana grup Wibowo berasal, tetapi memiliki nama besar. Bimo tidak bisa menunggu. Grup Wibowo diselidiki secara menyeluruh, tetapi orang-orang ini menjelaskan bahwa mereka bukan dari Bandung, dan telah melampaui lingkup pengaruh Bimo. Saat ini, telepon Rian tiba-tiba berdering. Melihat ide penelepon manajer stadion tinju, Rian sedikit bingung. Pada saat ini, stadion tinju tidak terbuka untuk bisnis. Dan tiba-tiba menelepon. Mungkinkah sesuatu terjadi? Oke, aku mengerti. Setelah Rian mengucapkan kalimat sederhana, dia menutup telepon. Dan kemudian berkata kepada Bimo dan Rehan. Saudara Ariel tampaknya sangat marah ketika dia berada di ring tinju. Dia menyuruh semua peserta untuk maju menghadapinya. Pergi dan lihatlah. Bimo adalah orang pertama yang berdiri dan keluar dari klub. Di arena tinju bawah tanah. Di dalam dan di luar arena. Semua petinju cedera dan meratap. Ariel, yang berdiri di tengah ring, gemetar tak terkendali. Meskipun dia telah mengalahkan semua orang, kemarahan di hatinya masih belum terobati. Ariel tidak tahu dari mana kemarahan itu berasal, tetapi kemarahan di hatinya tidak bisa ditekan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Di masa lalu, di keluarga Wibowo di Jakarta, tidak peduli betapa tidak adilnya dia menderita, Ariel mampu menanggungnya. Tapi kali ini, dia gagal melakukannya, dan hampir kehilangan akal. Begitu memikirkan kata cerai, Ariel seperti tidak terkendali, ingin mengobrak-abrik semua yang ada di depannya. Ketika Bimo dan yang lainnya tiba, mereka semua terkejut melihat situasi tragis di ring tinju. Aku belum pernah melihatnya begitu marah, kata Bimo dengan ketakutan. Pada saat ini, Ariel tampak diselimuti awan kabut hitam, tampak sangat suram. Saudara Ariel memiliki kemarahan di hatinya untuk melampiaskan kemarahan.
Rian memandang Abdul dan berkata, kamu boleh adu kekuatan dengan kakak Ariel. Abdul selalu mempertanyakan identitas dan kekuatan Ariel karena dia merasa Ariel tidak layak untuk membiarkan Rian melakukan sesuatu untuknya sama sekali. Abdul tidak pernah memperhatikan orang seperti ini dengan sedikit uang. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat kemampuan Ariel. Abdul segera bergerak ke arahnya. Pergi ke ring, saudara Ariel. Saya ingin melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk membiarkan saya memanggil kamu saudara. Bersambung.